Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kristiantoro dari mahasiswa STIMIK Tegal, Prodi Teknik Informatika semester 2. Nah, di sini saya akan menjawab suatu soal statistik probabilitas ya. Di sini diketahui pada suatu kelas berisi 76 siswa, didapat nilai untuk ujian akhir sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera nih, sudah diketahui 76 siswa, ada banyak nilai-nilai setiap masing-masing mahasiswa, ada 76 ya jumlahnya. Nah, di sini pertanyaannya atau soalnya di sini adalah buatlah penyajian datanya berupa tabel dan grafiknya. Nah, sebelum ke tabel dan grafiknya, kita bikin data nilai ini tersebut, kita bikin ke sebuah tabel. Jadi nantinya biar tidak bingung kita mencari datanya ya. Kita berarti 76 siswa, kita bikin tabel berarti ketemunya 19 kali 4. Jadi kan 76 ya. 19 kali 4. Kita masukkan ke tabel berikut. Nah, ini kan sudah masuk ke tabel-tabelnya. Nah, yang berikutnya kita tentukan data terkecil dan data terbesar. Data terkecil kan adalah nilai yang paling kecil ya, nilai yang paling kecil. Data yang terbesar adalah nilai yang paling besar. Nah, di sini diketahui data terkecilnya adalah 40 dan data terbesarnya adalah 90. Nah, setelah data terkecil dan data terbesar kita ketahui, berikutnya adalah kita menjumlahkan, dikurangi ya. Data terbesar dan data terkecil kita kurangin, hasilnya tersebut adalah jangkauan atau R ya. Simbolnya adalah R. Itu adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi 90 dikurangi 40 sama dengan 50. Nah, yang kedua adalah banyak kelas. Banyak kelas ini adalah rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N itu dari mana? N itu adalah jumlah siswanya ya, tadi kan 76. Nah, itu adalah N. Jadi rumusnya 1 ditambah 3,3 log 76 sama dengan ternyata adalah 7,2. Karena ada koma 2-nya, kita ambil yang mendekati. Karena 7,2 berarti yang mendekati adalah 7. Nah, kita simpulkan di sini banyak kelasnya adalah 7. Nah, yang ketiga lebar kelas. Lebar kelas ya, simbolnya C. Lebar kelas ini rumusnya gimana? Cara mencari lebar kelas. Rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi 50 dibagi 7 sama dengan berapa? Nah, ternyata di sini adalah 7,14. Lagi-lagi karena mendekati 7 berarti ya kita ambil 7 ya. Kan 7,14. Kecuali kalau 7,9 itu baru kita ambil 8. Karena mendekati 8. Nah, ini saya salah ketik ya. Nah, ini 7. Nah, yang keempat, tentukan limit bawah kelas pertama dan alternatifnya. Jadi sebelum kita bikin tabel distributif atau distributif ya, kita cari terlebih dahulu pakai alternatif. Ada 3 alternatif. Jadi kita lebih gampang memilih alternatifnya ya. Kita untuk memudahkan kita bikin tabel distributif dan frekuensi. Nah, di sini limit bawah kelas pertamanya adalah sudah diketahui tadi adalah 40. Limit bawah kelas pertama itu sama saja dengan data terkecil ya, teman-teman ya. Jadi 40. Nah, dibuat beberapa alternatif limit di bawah kelas, yaitu adalah 40, 39 dan 38. Berarti kan di bawahnya data terkecil 40, 39 dan 38. Maka batas bawah kelasnya adalah dikurangi 0,5. Jadi kan 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Nah, 39 dikurangi 0,5 sama dengan 38,5. Dan yang terakhir 38 dikurangi 0,5 sama dengan 37,5. Nah, berikutnya yang kelima adalah batas atas kelas pertama. Itu rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas ya. Tadi kan sudah kita ketahui batas bawah kelasnya adalah 39,5. Itu dari mana? Dari 40 dikurangi 0,5. Nah, data batas bawah kelas tersebut ditambah lebar kelas. Lebar kelasnya adalah 7. Nah, jadi kita tambahkan nih, 39,5 ditambah 7 sama dengan 46,5, 38,5 ditambah 7 sama dengan 45,5, dan yang terakhir 37,5 ditambah 7 sama dengan 44,5. Nah, yang keenam di sini limit atas kelas pertama adalah sebesar limit kan tadi sudah ditambahkan 0,5
di sini dikurangi 0,5. Jadi kita buang 0,5-nya biar jadi bilangan yang original ya, yang tidak ada koma-komanya. Nah, 46,5 ini dikurangi 0,5 sama dengan 46. Jadi ini koma 5-nya itu kita hapus. Di hasilnya adalah 46, 45 dan 44. Nah, setelah kita sudah mengetahui 6 step tadi, kita bikin alternatifnya. Di sini ada 3 alternatif. Alternatif ini dari mana? Nah, alternatif ini kan 38 sampai 45 ya. 38 sampai 45 itu dari 38 sampai 45 adalah limit bawah kelasnya. Limit bawah kelasnya kan 40 ya kan, dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Nah, bentar. Nah, di sini kan 38,45, berarti kan alternatif yang terakhir yang 38 berarti kan alternatifnya 38,5. Berarti di sini 38 sampai 45. Nah, 38 sampai 45 itu dari mana? Dari lebar kelasnya adalah 7. Nah, 7. 38 ditambah 7 kan 45, jelas kan ya. Kan tadi sudah diketahui di batas atas kelas pertama ya. Nah, sampai seterusnya itu dari diterapkan di alternatif 1, alternatif 2 dan alternatif 3. Jadi tadi kan sudah kita tentukan ya. Alternatifnya itu dari mulai 40, 39 dan 38. Nah, masing-masing tersebut ditambah 7 lebar kelasnya. Nah, kita tentukan sampai 7, urutan 7 kita ditambahkan 7, masing-masing tambah 7 ya. Nah, kelasnya 7, lebarnya ditambah 7. Nah, berikutnya di sini yang ketujuh ada nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas ini ada rumusnya, adalah yang pertama batas bawah kelas ditambah batas atas kelas, terus dibagi 2. Tadi sudah kita ketahui 38 batas bawah kelasnya adalah 38,5 dan batas atas kelasnya adalah 45,5. Nah, dibagi 2 nih. 38,5 ditambah 45,5 sama dengan berarti berapa? 84 ya. Nah, dibagi 2 sama dengan 42. Nah, yang ke-8 kita tentukan frekuensinya. Frekuensi untuk kelas pertama adalah 9. Dari mana nih? Nah, untuk mencari frekuensi adalah kita cari data yang dari 38 sampai berapa gitu. Kita kan di sini milihnya alternatif kedua, berarti kita cari nih dari 30. Kita kan pilihnya alternatif 2 ya. Berarti kita pilih 39 sampai 46. Nah, kita pilih alternatif kedua. Saya belum menyampaikan ya. Setelah kita bikin alternatifnya ya, alternatif 1, alternatif 2 dan alternatif ketiga, kita pilih nih. Kita pakai alternatif ke berapa? Kita bebas ya. Nah, saya di sini misal milih alternatif kedua. Jadi kita tentukan di frekuensinya dari 39 sampai 46 itu ada berapa nilai. Nah, itu adalah frekuensi. Nah, di sini ternyata adalah 9. Itu dari mana? Nah, dari tadi yang saya sudah bilang 39 sampai 46 itu ada berapa siswa yang nilainya dari situ gitu loh. Maksudnya dari 39 sampai 46. Nah, siswanya ternyata ada 9. Nah, sini kan ya 39 sampai 46 kan berarti 40, 45 ya. 40, 45, 40, 45. Kita cari 40 dan 45 itu ada berapa? Nah, ternyata ada 9 ya. Nah, itu adalah frekuensi. Nah, yang berikutnya kita bikin nih tabel distribusi frekuensi. Nah, sini kita masukkan interval kelasnya, batas kelasnya, nilai tengah dan frekuensi. Frekuensi kan tadi saya sudah sampaikan ya. Saya sudah sampaikan caranya bagaimana kita mencari frekuensi. Nah, batas kelasnya juga sudah saya sampaikan tadi 38 sampai 46,5 itu dari mana? Itu dari ditambah 7 ya. Lebar kelasnya kan 7 sampai 38 sampai 465. Nah, interval kelasnya juga saya sudah sampaikan, itu sama saja kayak batas kelas. Cuma kalau batas kelas dikurangi 0,5. Nah, begitu ya. Nah, di sini nilai tengah. Nah, nilai tengah ini dari mana? Dari tadi udah ada rumusnya. Nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Jadi rumusnya seperti itu ya. Batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2.
Nah, itu hasilnya 42 sampai berikutnya 50, 61, 66, 74, 82 dan 90 ya. Nah, frekuensi ini kalau kalian tidak memasukkan datanya itu kurang, itu hasilnya tidak akan sama dengan jumlah siswanya. Ini kan 76. Nah, kalau misalnya kita mencari datanya itu kurang, misalnya kayak di 38 sampai 465 itu ternyata saya ngisinya 6 atau ya 6, kan hampir mirip tuh, 6 sama 9 ya kan. 6. Nah, itu kalau dijumlahkan tidak 76. Melainkan adalah berarti dikurangi 3 berarti 73. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya untuk mencari frekuensinya. Oke, yang berikutnya di sini ketahui distribusi frekuensi relatif membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Nah, untuk mencari distribusi frekuensi relatif ini rumusnya ya sudah diketahui ya di sini adalah frekuensi masing-masing kelas ditambah jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Nah, yang kedua di sini adalah distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua di situ. Yang satu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, distribusi frekuensi relatif nilai ujian akhir siswa, kan? Ini kita masukkan nih interval kelasnya, batas kelasnya, dan kita tentukan juga nilai tengahnya dan frekuensinya kan tadi sudah kita ketahui ya. Nah, interval kelasnya itu berapa, batas kelasnya itu berapa, nilai tengahnya itu berapa, dan frekuensinya berapa. Nah, ketika kita sudah mengetahui keempat poin ini, interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi, kita cari nih frekuensi relatifnya atau persennya ya. Berapa persen nih dari frekuensi. Nah, rumusnya adalah frekuensi ditambah jumlah dikali, bukan ditambah, frekuensi dikali jumlah dibagi 100. Nah, sini kan 9 kali 76 itu berapa dibagi 100, hasilnya adalah 11,84. Nah, itu dijadikan persen ya. Dan berikutnya 12 dikali 76 dibagi 100 sama dengan 15,78. Sampai seterusnya itu kita cari ya persentase relatifnya, frekuensi relatifnya ya. Nah, yang ketika frekuensi relatifnya ini sudah tercari semua, itu tuh kalau kita tambahkan semua ya, frekuensi relatifnya dari 11,84, 15,7 kan, 11,84, 15,7, 28,9 sampai terusnya ya. Seterusnya ini kalau dijumlahkan adalah hasilnya 100, dan frekuensi juga harus dijumlahkan, hasilnya adalah 76. Kalau kalian menghitungnya salah, ini tidak akan 100 ya. Oke, berikutnya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian akhir. Tadi kan sudah kita ketahui frekuensi relatifnya. Nah, yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatifnya. Ini yang pertama yaitu adalah yang kurang dari. Kita masukkan nih interval kelasnya. Nah, interval kelas kan ini buat kalian yang belum tahu lagi, ya sampaikan lagi interval kelas ini dari tadi ya, batas bawah kelas sampai lebarnya ditambah lebarnya. Jadi kan kita pilih alternatif yang kedua ya. Alternatif yang kedua kan 39. Alternatif yang ketiga adalah 40. Yang alternatif ke satu adalah 38. Nah, kita pilih alternatif yang kedua. Jadi kan itu batas bawah kelasnya kan 39 ditambah lebarnya 7 sama dengan 46. Berarti 39 sampai 46. Nah, batas kelasnya ini nah, ini bagi kalian yang belum tahu ya. Batas kelas ini yang pertama harus ditambahkan nilai batas bawah kelas. Nah, yang seterusnya adalah batas atas kelas. Jadi yang pertama itu harus ada batas bawah kelas untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, itu kan ditambahkan 38,5. Nah, itu kan batas bawah kelas tuh. Nah, yang seterusnya itu batas atas kelas. Nih, kita lihat ya. Batas bawah kelas nih. Nah, ini kan batas bawah kelas nih, batas bawah kelas. Ini kan berarti kan ini kan ya 38,5. Nah, itu kita masukkan di sini. Masukkan yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah yang batas atas kelas. Nah, seperti ini ya.
kan batas atas, ini batas atas, ini batas bawah. Ini batas bawah kita masukkan satu, ya yang terakhirnya yang seterusnya adalah batas atas kelas, ini kita tambahkan semua. Nah, jadi kalau saya mengingatnya angka 7 ya, R7. Nah, oke. Setelah kita masukkan batas kelasnya, kita tentukan dari tadi yang sudah saya sampaikan, ditambahkan pertama adalah batas bawah kelas dan ditambah batas atas kelas semuanya. Artinya yang pertama adalah batas bawah kelas ditambah satu aja, berikutnya adalah batas atas kelas semuanya. Nah, yang berikutnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ini bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya kita cari nih 38,5. Nilai siswa yang nilainya kurang dari 38,5 kan tidak ada, berarti di sini 0. Persentasenya juga 0, persen kumulatifnya. Nah, dari batas kelas kurang dari 46,5 adalah 9. Nah, 9 itu kan nilai pertama nih, frekuensi pertama. Nah, yang berikutnya kok kenapa 21? Di sini ini adalah 12. Nah, rumusnya kalian ditambahkan nih, frekuensi ditambah 9 ditambah 12, hasilnya kan 21. Sampai berikutnya nih, 9 tambah 12 tambah 22 tambah 14 tambah 4 tambah 12 tambah 3. Nah, yang terakhir adalah 76 karena itu adalah jumlahnya, jumlah frekuensinya. Nah, ini kan pertama kan 9, nah ditambah 12 tambah dengan 21. Nah, tadi ditambah berapa? 14 ya. Nah, 43 sampai seterusnya sampai 76 nilai terakhirnya. Persen kumulatifnya juga sama ya. 19 yang pertama kan persennya adalah 11,84 nih. 11,84. Nah, berikutnya itu ditambah 11,84 ditambah 15,78. Hasilnya adalah 27,62. Dan berikutnya juga sama ya, ditambah berarti berapa? 11,84 ditambah 15,78 ditambah 28 sampai 94 sampai 3,94. Nah, yang terakhir adalah 96,05. Nah, ketika ini dijumlahkan semuanya, maksudnya ya kalau dijumlahkan semua ini ya, persen relatifnya hasilnya adalah 100. Nah, yang terakhir juga 100. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari adalah yang terakhir itu hasil adalah jumlah kelasnya ada 76, dan persen kumulatif juga adalah jumlah persen relatifnya, itu yang dari kurang dari 94,5 ya. Gampangannya tuh gini, nilai yang kurang dari 94 itu kan mencakup semua ya kan, berarti 100. Nah, 76 100% maksudnya ya, dan 76 siswa itu kan kurang dari 94,5. Nah, gampangannya seperti itu guys. Nah, yang berikutnya kita tentukan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini. Tadi kan sudah kita jelaskan ya, frekuensi yang kurang dari. Nah, yang sekarang adalah lebih dari. Oke. Caranya sama, cuma di sini dibalik nih. Yang tadinya 38,5 nya itu tidak disamakan untuk interval kelas. Nah, sekarang itu disamakan sejajar dengan interval kelas. Kalau tadi kan tidak sejajar nih, maksudnya interval, Nah, ini kan interval kelasnya kalau kosong ya kan, kurang dari, karena nilainya nggak ada yang dari, karena nilai dari siswa ke-76 itu tidak ada yang di bawah 38,5, makanya interval kelasnya kosong ya. Dan frekuensinya juga kosong ya, semuanya kosong. Nah, tapi kan kalau ini kan lebih dari 38,5, berarti kan kayak nilainya 40, 45 dan sampai seterusnya. Nah, yang terakhir di sini interval kelasnya kenapa kosong? Karena nilai siswanya itu tidak ada yang lebih dari 94,5 ya. Yang paling tinggi adalah 90. Nah, itu tidak ada tuh yang lebih dari 94,5. Topnya kan 90 ya untuk siswa-siswanya. Nah, untuk menghitung frekuensi kumulatifnya adalah yang pertama itu jelas yang lebih dari 38,5 kan semua siswa ya, semua siswa mendapat nilai lebih dari 38,5. Yang paling rendah kan 40. Nah, berarti 76 siswa itu lebih dari 38,5. Nah, yang berikutnya lebih dari 46,5 itu dari mana? Nah, 46
46,5 itu caranya begini ya. Caranya adalah ditambahkan nih. Bentar. Ini kan 67 ya. Yang batas kelas lebih dari 46,5 adalah 67. Itu dari mana caranya? Nah, dari sini nih. 12 ditambah sampai 3. Tadi ini dijumlahkan nih. Nah, caranya begitu ya. Caranya begitu. Jadi ditambahkan semuanya. Nah, 55. Kalau lebih dari 54,55, 54 sama dengan kumulatifnya adalah 55, itu caranya ya ditambahkan seperti tadi, cuma dikurangi 12-nya kan sudah. Ini kan tadi kan sudah ya. Ini. Nah, yang berikutnya itu segini. Dan seterusnya juga seperti ini, ditambahkan seperti ini. Seperti ini. Nah, yang terakhir adalah 3. Kan ini kan terakhir 3 itu. Yang lebih dari 86,5 kan 90 tuh nilainya. Nah, 90 itu hanya ada 3 orang. Nah, yang lebih dari 94,5-nya itu adalah 0 ya. Tidak ada yang di siswa yang nilainya lebih dari 94,5. Nah, ketika sudah ditentukan semuanya, sudah ditentukan nih kan, sudah ditentukan semuanya, distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan distribusi frekuensi relatif, kita baru bikin tabel atau grafik, ya grafik tadi ya, grafik histogram dan poligon frekuensi nilai ujian akhir. Nah, ini caranya gimana nih? Nah, ini saya sudah screenshot kan ya. Nah, di Excel, bikinnya tuh di Excel. Bentar, coba deh saya langsung praktekin ya. Nah, untuk pembuatan grafik histogram dan poligon itu di aplikasi Excel ya. Nah, kalian di sini yang pertama adalah diinputkan terlebih dahulu nilainya itu dari batas bawah dan batas atas. Itu diinputkan, dikasih tabel ya, nilai, dan yang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensinya ada 2, biar untuk yang pertama untuk histogram dan yang kedua untuk poligon. Jadi yang histogram itu untuk yang batang dan yang poligon itu untuk yang kayak tali ya, yang grafiknya ya, seperti tali. Nah, setelah sudah diinputkan nilai dan frekuensinya, kita blok, kita bikin bordernya ya di all border. Terus ketika sudah di all border, kita blok lagi dan insert, pilih klik menu kolom tersebut ya. Nah, kita sudah seperti itu. Kalian klik bagian frekuensi, klik kanan, diganti ya save data. Nah, itu diklik frekuensi yang pertama, diubah diedit ya, diedit, dia diganti namanya histogram, diklik aja histogram ya, diketik histogram, terus oke. Nah, yang kedua juga diubah, diedit yang namanya poligon. Nah, terus oke. Selanjutnya kita atur gapnya biar 0 ya, gapnya biar 0 biar rapet. Terus outline ya, jangan lupa. Nah, itu kan sudah ya, warnanya jadi sold. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita ubah nih stylenya biar poligonnya tuh ada grafik kayak garis-garis gitu ya. Nah, di sini klik yang poligon, di poligon diklik, diganti tuh yang garis. Nah, itu kan ada pilihan garis ya, grafik yang garis-garis gitu. Nah, itu hasilnya akan jadi seperti ini step terakhirnya ya. Jadi deh, nah itu. Jadi kita sudah menyelesaikan soal tersebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada jawaban yang salah atau prosesnya yang mungkin kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fajar Gustiantoro undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.